akhirnya bisa berjumpa dengan seorang sahabat lama yang sejak tahun 1988 ya, artinya mulai kalau dihitung dari sekarang sudah 34 tahun ya kita bersama-sama. Kemudian dalam masa-masa muda ya kita sering istilahnya hangout, jalan-jalan kemana-mana sampai ke luar kota bersama. Lalu akhirnya berpisah karena ya dengan kesibukan masing-masing. Namun yang sangat bersyukur adalah akhirnya kita semua ya, baik saya dan bro, teman saya namanya Bro Bambang, sama-sama ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan ini hanya karena anugerah. Kemudian Bro Bambang sempat ada di negara lain ya, sampai 5 tahun. Dan satu ketika dia kembali dengan seorang anak yang luar biasa. Namanya Patricia dan satu lagi Brian Alexander. Ya, dua anak yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi kesukaan buat orang tuanya. Coba mungkin Bro Bambang bisa cerita ini bagaimana pergumulan untuk mendapatkan seorang anak yang akhirnya menjadi anak yang cinta Tuhan dan diberkati luar biasa. Ini gimana ya? Aku cerita dari Patricia dulu ya? Boleh, silakan. Patricia ini anak yang luar biasa juga, berkat bagi kami, khususnya aku sama istri. Ya. Karena anak ini anak pemberian spesial dari Tuhan. Patricia ini lahir dengan usia kandungan di perut 4,5 bulan. Oh, jadi prematur sekali ya? Prematur. Waktu itu istri saya tuh saya bawa ke Amerika. Pada sempat saya ikut saya training bekerja di sana di laundry. Terus dia tiba-tiba itu dia kesakitan perutnya. Ada apa? Terus saya bawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit dia hamil. Ya. Waktu hamil itu saya juga kaget juga karena tidak diperbolehkan pulang istri saya dari rumah sakit karena berbahaya sekali. Karena waktu dicek itu tensi istri saya itu sudah tinggi sekali, tensinya tinggi untuk orang usia hamil. Yeah. Terus tidak boleh itu di rumah sakitnya di luar kota ya. Jadi waktu itu kerja di kota apa? Saya kerja di kota Atlanta. Waktu di Atlanta, bagian Georgia. Banyak orang Indonesia juga ya? Enggak banyak. Ya, waktu itu lahirnya waktu itu rumah sakitnya di luar kota di Marietta, Georgia. Ya, dengan kemurahan Tuhan akhirnya istri saya waktu itu saya ditelepon dari rumah sakit, ini anak ini harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan berbahaya sekali buat ibunya. Jadi 4 bulan setengah itu kurang lebih kalau hitungan minggu 16 mingguan ya. 18 minggu ya. 18 mingguan ya. Jadi masih sangat muda ya. Muda sekali. Dan waktu itu anak saya Patricia lahir dalam berat tidak sampai 1 kilo. Hanya sekian ons gitu ya. Ya. Lalu? Ya seperti gitu. Terus dokter memperkirakan 10 minggu di inkubator. Tapi karena berkat dari Tuhan 6 minggu Patricia itu bisa normal, lahir normal. Lahir normal maksudnya pertumbuhannya normal sekali gitu. Terus Tuhan juga mencukupi kami dengan waktu itu saya nggak mampu gitu ya, kerja kasaran gitu. Jadi waktu itu kita disubsidi sama pemerintah Amerika juga, dikasih semacam kayak kupon makanan ya, makanan untuk si bayi dan untuk ibunya juga. Terus waktu itu juga kita juga sempat bingung juga, kita gimana nih biayanya kalau dihitung-hitung tagihan di rumah sakit tiap hari datang ke apartemen terus. Ya perkiraan mungkin sekitar kalau dirupiahkan sekitar 1 M-an. Duh dari mana ini, aku bingung ya. Gimana Tuhan? Nah, akhirnya kita berdoa sama-sama. Akhirnya Tuhan membukakan jalan dengan kita tanya ke rumah sakit. Ternyata dari rumah sakit juga mereka menyediakan semacam kayak social worker, pekerja sosial. Ternyata di ACC, jadi kita bebas dari segala biaya apapun. Ya Patricia juga diselamatkan juga waktu dia umur 2 tahun kalau nggak salah. Dia itu sempat kejang-kejang juga. Dan kita kan juga nggak tahu juga, kita ada
di sebelah rumah kita itu ada kakak rohani lah. Kakak rohani itu sempat membantu saya, membantu istri juga. Karena dia kan juga udah punya anak 4 juga. Jadi dia sudah pengalaman dengan semua itu. Kita kan masih belum tahu. Kita kan baru pertama kali punya anak gitu loh. Ya itu Jadi masih kakak rohani itu belum berpengalaman ya. Ibu Hana Tunggala. Dia membantu kami. Dia membantu menelponkan 911 dan di sana 911 datang semua langsung, polisi, pemadam kebakaran, ambulan datang semua, gitu. Saya juga kaget tahu, waduh kok datang semua gini, tapi ya ternyata memang sistemnya di Amerika semua seperti kayak gitu untuk penanganan darurat. Ada darurat seperti kayak gitu. Terus pada waktu 2,5 tahun itu kami pulang ke Indonesia. Setelah pulang dari Indonesia, kita program punya anak, ternyata masih belum dikasih anak gitu. Iya. Nah, berapa tahun itu, bro? Saya masih tergantung sama, ya kadang-kadang minum sedikit lah. Gini. Tapi perokoknya nggak anu lah. Waktu itu saya ke gereja. Ya asal ke gereja gitu aja. Iya, saya ke gereja itu ada suara Tuhan berkali-kali. Sucikanlah baitku, sucikanlah baitku. Aku juga gak nge juga gitu. Aku ya masih berontak juga kadang. Di toko sepi, kerja di toko sepi. Gimana cara penyelesaiannya gimana ya? Tak lampiaskan ke rokok semua. Gitu. Kalau toko sepi gitu. Ya aku juga nggak anu, tapi ya sempat kok lama kok gak jadi. Sudah kita itu sudah kepingin punya anak lagi gitu ceritanya. Sudah ada rencana planning ingin anak lagi, namun masih belum dikasih sampai berapa tahun? 4 tahun. Jadi menunggu selama 4 tahun hingga tahun 2004. Ya. 2004 itu terakhir itu saya di gereja itu, yaitu sucikanlah baitku itu, sucikanlah tubuhku, tubuhku adalah baitmu, tubuhmu adalah baitku. Nah, waktu itu aku sempat ngomong sama istriku juga. Oke, ini saya bacakan ya. 1 Korintus 6:19 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Kemudian aku ini ngomong sama istriku gitu. Yang gimana ya? Oke lah, aku mau berhenti ngerokok lah. Kalau memang ini kehendak Tuhan, aku disuruh berhenti ngerokok. Aku mau berhenti ngerokok. Tapi aku minta dengan Tuhan. Dia ngomong gini, kok kamu tuh bernasar loh kok. Ya nggak apa-apa. Kalau memang bernasar untuk demi cita-cita kita ingin punya anak, dengan ini aku juga akan berhenti. Bener loh ya kamu ngomong seperti kayak gitu. Iya bener, aku tak gitu. Tapi Tuhan, kalau bisa Tuhan memberi kita anak laki-laki, bisa seperti kayak gitu. Lalu beberapa bulan kemudian istri saya telat mens, terus dia ngomong, kok aku telat loh kok. Iya bener dah kamu telat. Oke. Tak beli alat tes, ternyata benar dia hamil gitu loh. Terus saat itu juga aku berhenti, aku masuk ke kamar sendiri, aku berdoa minta ampun, dan saat itu juga aku berhenti ngerokok dan tidak ada rasa kepingin ngerokok sama sekali. Jadi saat itu juga kalau ada orang yang menyatakan aku susah lepas dari rokok ya, dan kemudian mereka mengatakan itu berhenti itu harus bertahap, itu ternyata tidak berlaku ya. Tidak berlaku. Jadi saat itu juga udah nggak ada rasa kepingin atau untuk nyoba sekali nggak ada. Dan itu sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya. Lalu apa yang terjadi setelah akhirnya Brian Alexander 9 bulan kemudian lahir ya secara normal kan? Cinta Tuhan dia dari kecil, dia memang sudah cinta Tuhan. Dia antusias sekali kalau diajak ke gereja itu, dia tuh antusias. Mulai usia berapa itu? SD. Jadi dia usia itu dia kan di Petra, sekolah Petra. Anggap 6-7 tahun lah ya. Dia sudah ada basicnya. Sudah bisa baca. Di Petra itu dia sudah ada basicnya, makanya dia
cinta Tuhan. Oke, lalu dalam perjalanan selanjutnya, berarti kan bertumbuh. Tadi ceritanya dia sangat cinta Tuhan, suka baca Alkitab, bahkan saya dengar sampai berkali-kali dia menyelesaikan pembacaan Alkitab ya, 4 kali ya? Iya, 4 kali. Iya. Lalu apa yang terjadi dengan Brian? Kalau dia diganggu sama mama ya, dia diganggu sama mamanya gitu, dia mesti ngomong sama saya, "Pi, mami lu ganggu orang belajar." Jadi gitu. Brian ini anak spesial ya. Jadi spesial ya, karena dia itu anak sangat rohani dan tidak banyak anak usia sekian itu suka dengan membaca Alkitab. Kebanyakan kalau kita udah dewasa, kemudian sudah mengalami pergumulan, baru cinta Alkitab. Tapi ini dia sejak kecil, ternyata dia memang sudah memiliki kedewasaan secara rohani ya, sehingga dia butuh makanan rohani, butuh Alkitab, butuh firman Tuhan setiap hari. Lalu hubungan dia dengan keluarga, dampaknya dia bagi orang tua, ya bagi keluarga besar, juga bagi kalangan guru-guru dan teman-teman di sekolah bagaimana? Kalau di keluarga sih opa-omanya dia lebih, karena opa-opanya terutama opa-omanya sayang sama dia, akhirnya dia juga membawa dampak. Saya bawa pergi gereja sama-sama. Setelah ada Brian, sering pokoknya tiap minggu kita bawa beribadah ke gereja, dia antusias mereka. Seperti kayak gitu. Karena sayang sama Brian. Jadi dia mau dampingi cucunya terus gitu ya. Ya seperti gitu. Oke, luar biasa. Lalu Brian sampai usianya 12-13 tahun ya. Apa yang dia alami dengan Brian ini? Tiba-tiba dia ngalami apa? Sakit, pusing-pusing. Kayak gitu. Kita bawa ke dokter. Ya dokter sih biasa-biasa aja, sakit biasa gini-gini. Tahu kalau dia kena, terakhir kita sama dokternya ngomong disuruh foto. Foto. Ya dia ada CT scan, dia ada tumor di kepala. Gitu besar ya itu tumornya ya. Ya lumayan lah. Di batang otak. Di batang otak. Lalu sudah berusaha kan dokter melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor ya. Namun pada akhirnya Tuhan berkehendak lain, dan akhirnya Brian yang terkasih itu akhirnya dipanggil Tuhan pada usia 13 tahun. Namun akhirnya dia membawa dampak juga kan buat guru-guru, buat teman-teman, buat keluarga besar, dan terutama yang sangat terpukul ya pasti orang tuanya ya, karena jelas dimanapun orang tua yang memiliki harapan besar, ingin anak laki menanti selama sekian tahun, dan anak itu bertumbuh sehat luar biasa, tapi akhirnya rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Lalu bagaimana keluarga, terutama orang tua ya, jadi Bro Bambang dan istri waktu itu menerima kenyataan ini? Ya kita sempat terpukul. Kita tahu jalannya dia sudah pasti enak. Ya, amin. Kita sangat percaya itu. Jadi Brian sudah mendapatkan tempat yang terbaik ya di dalam kerajaan Bapa kita di surga. Dan itu adalah satu penghiburan buat orang percaya. Penghiburan dan memberi kekuatan pada kita. Dan kita semakin setia melayani Tuhan. Ya, jadi saya juga merasakan bagaimana itu mulai tahun 2018. Jadi kejadian 4 tahun yang lalu sampai hari ini pun ketika Bro Bambang menceritakan kembali, memang kesedihan masih ada. Ya, bahkan sangat sedih, tapi di sisi lain pun kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Sekalipun kita tidak memahami, ya, kita tidak mengerti sekarang. Dan itu juga sebagian adalah misteri Tuhan. Tuhan tak menjelaskan, ya, kenapa kok justru yang masih muda, yang baik, akhirnya justru harus pulang lebih dulu. Mungkin Tuhan punya alasan, dia lebih sayang ya. Jadi yang jahat, yang kok justru masih diberi waktu lebih lama di dunia ini. Kesempatan iya.
Saya melihat sih Brian Alexander sekalipun tidak lama di dunia ini, tapi kehidupannya sudah membawa dampak ya. Membawa dampak di sekolahnya terutama. Ya, di sekolah. Guru-gurunya, teman-temannya itu banyak yang takut sama Tuhan sekarang. Ya, juga kepada keluarga besar kalau saya lihat ya. Ya. Bagaimana akhirnya sekalipun ya waktunya cuma 13 tahun di dunia, tapi dia bisa bagaimana mempengaruhi kakek neneknya, bahkan teman-temannya, guru-gurunya, orang tuanya. Ya. Lalu tahun 2021 ada satu kejadian lagi yang Bro Bambang juga alami. Mungkin saya bukan bermaksud untuk mengorek luka atau mengorek kesedihan, tapi saya percaya ada rencana Tuhan yang lebih baik melalui keluarga Bro Bambang. Ya Tuhan mau pakai Bro Bambang dalam sisa usia kita lah, kita kan sepantaran ya. Ya pada bulan Juli kemarin tuh lagi ganas-ganasnya COVID Delta. Kami sekeluarga kena 4 orang kena COVID. Kena COVID. Saya sempat ngalami juga. Parah-parahnya saya cuma mengalami 2 hari aja, mengalami parah-parahnya itu. Udah nggak bisa apa-apa, di kamar aja nggak bisa apa-apa. Ya. Lalu? Ya setelah itu pas hari Minggu itu saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Saya sempat juga memang ada benar kalau ceritanya dari orang-orang itu ada intimidasi dari iblis itu benar. Saya mengalami sendiri itu. Seperti apa? Kalau orang tua saya nggak tahu, tapi kalau secara pribadi saya mengalami sendiri karena itu ada di kepala itu dan ada suara-suara seperti kayak gitu, seperti kamu nggak akan sembuh dari sakit ini, kamu pasti mati, kamu bakalan mati ya. Kamu pasti mati terus gitu. Saya juga sempat down juga waktu itu. Waktu itu saya sempat down, tapi saya ini ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, saya ini masa harus usia segini saya meninggal gitu. Padahal saya ini masih punya anak di Amerika, saya masih punya istri. Dengan sih saya juga penghasilannya dari saya juga, gitu. Terus ya waktu hari Minggu itu aku dikasih kekuatan, diberi kesehatan sama Tuhan. Ya meskipun bukan pemulihan 100%, tapi saya tuh seperti kayak badan saya itu enak gitu, sehat. Terus waktu itu saya lihat istri saya kok gak keluar dari kamar, ada apa? Sedangkan saya kan dibawa, kamarnya papi dibawa. Tak lihat papi masih sakit, gitu. Terus jadi papi itu pun juga ngalami ya? Kena COVID. Kena duluan ya? Iya, kena duluan. Oke. Yang meninggal mami dulu, hari Justru Jumat. Mami itu hari Minggu. Hari Jumat. Jumat meninggal dulu. Hari Jumat, terus papi. Disusul papi hari Minggu. Minggu sore. Dan tak berhenti sampai di situ. Tak berhenti di situ juga. 4 hari kemudian istri tercinta meninggal, dipanggil Tuhan juga. Iya. Dan pada saat itu Bro Bambang juga belum sehat. Belum sempurna. Sehat sempurna. Dan pada saat itu juga nggak berdaya, nggak bisa berbuat terlalu banyak ya pada saat itu ya, karena memang ya, kondisi rumah sakit juga full waktu itu ya. Iya kan? Iya. Nggak bisa terlalu banyak bantu. Lalu kejadian yang terakhir ini ya, ada rangkaian musibah seperti ini, apa yang Anda rasakan? Memang saya mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi saya berusaha kuat. Dan tetap setia kepada Tuhan. Saya nggak mau protes sama Tuhan. Saya nggak mau kecewa sama Tuhan. Dan aku berjanji tetap, dan saya berjanji tetap akan setia melayani Tuhan sampai mati, sampai akhir. Amin. Ya. Itu luar biasa. Sekalipun dalam proses itu juga bergumul ya, bergumul setiap hari ya. Bergumul setiap hari. Bergumul dalam kesedihan. Tapi aku nggak mau terlalu bersedih. Karena di sana tuh ada waktu aku dengerin firman, aku merasa dikuatkan, merasa dihiburkan. Dan
Dalam firman Tuhan memang ada pengharapan ya, ada kekuatan dan pengharapan. Dan aku tahu kalau rencana Tuhan itu rencana yang terbaik bagi kita manusia. Iya. Dan aku tahu juga kalau semua ujian-ujian yang diberikan pada kita itu tidak melampaui kekuatan kita. Amin. Amin. Oke, sejujurnya sendiri dalam masa-masa seperti ini, ya suara hati lah. Tuhan tidak adil. Kamu harus mengalami seperti ini. Kamu seperti layak atau pantas untuk kecewa, meninggalkan Tuhan. Nah, hal seperti itu kan terjadi. Nah, bagaimana Bro Bambang menyikapi hal-hal semacam itu, dan firman Tuhan mana yang benar-benar jadi kekuatan ketika masa-masa itu? Kita harus mengisi kekosongan hidup kita ini dengan firman. Makanya kalau aku di rumah lagi sendirian, aku selalu mengisi kekosongan. Aku sering sharing juga sama teman-teman juga, sharing ya baik, terutama teman dekat ya. Aku sering sharing. Kita jangan sharing ke orang-orang yang nggak benar. Kita harus cari teman yang benar-benar bisa diajak ngomong. Kedua, aku sering dengerin firman, khotbah-khotbah juga. Aku sering bagi khotbah-khotbah melalui YouTube yang bisa nguatno teman-teman, baik yang di grup atau teman pribadi. Mereka bisa dikuatkan melalui itu. Entah diterima atau tidak diterima, yang penting aku harus membagikan karena itu sudah dorongan hatiku. Itu sudah ada dorongan dari hati itu. Aku harus membagikan supaya ini bisa jadi berkat bagi semua orang. Gitu. Aku nggak peduli. Pokoknya diterima apa nggak diterima, pokoknya aku sharing, tetap harus sharing firman itu gitu. Amin. Dengan kekuatan dari Tuhan itu kita juga menghibur, menguatkan orang lain. Ya, luar biasa. Kalau kita lihat di Mazmur itu juga ada kan, bagaimana satu ketika pergumulannya Daud, Mazmur 22 ya, sampai dia berseru benar-benar kan, Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tapi engkau tidak menjawab. Waktu malam tapi tidak juga aku tenang. Jadi musim dingin dalam jiwa itu kita berseru kok seolah-olah Tuhan jauh sekali. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu itu waktu Brian itu aku juga sempat protes juga masalah seperti omongannya seperti Daud itu. Cuma aku ngomong seperti kayak Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus ngomong di Getsemani itu. Andai kata Tuhan, ini bisa cawan ini bisa berlalu dari aku, tolong lalukan cawan ini dari aku gitu. Tapi biarkan tidak terjadi. Aku cuma ngomong gitu aja. Luar biasa. Artinya belajar taat kepada Tuhan. Terus taat itu taat bongkoan dah. Sudah benar-benar sudah nurut, sebab Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kita mau diapa-apain sama Tuhan ya sudah terserah dia gitu ya. Soal tubuh kita bukan miliknya kita tapi miliknya Tuhan. Amin. Namun selain situasi ini ternyata Tuhan juga menghibur juga ya keluarga Bro Bambang. Ternyata anak Patricia akhirnya menjadi anak yang luar biasa. Ceritanya boleh Tuhan. Ceritanya singkat aja bagaimana akhirnya dia diberkati. Dia tahun 2017 dia mau waktu itu dia 2018 dia masih sekolah SMA di Amerika. Terus dia itu ingin membanggakan adiknya yang meninggal. Dan orang tuanya dengan mengorbankan dirinya untuk keluarga, dia masuk di Navy, gabung join di Navy, tentara Amerika, Angkatan Laut Amerika ya. Navy. Dan ya memang ada kegagalan beberapa kali waktu masuk, tapi dia diberi kekuatan sama Tuhan untuk supaya tetap semangat. Akhirnya dia bisa lolos sampai sekarang. Karena memang dia lahir dan warga negara Amerika ya. Oke, yang terakhir apa komitmen ya bukan sekedar Anda tapi kita semua untuk menggunakan waktu-waktu yang ada ini. Ya, untuk seusia kita, harapan saya terutama untuk teman-teman saya yang masih belum di dalam Tuhan, saya ingin dari kesaksian saya ini baik teman maupun orang-orang yang mendengar ini bisa kuat di dalam Tuhan, tidak boleh kecewa, tidak boleh protes,
bahkan harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan pasti Tuhan punya suatu rencana yang baik. Sekian dari kesaksian saya.